Baik, selamat pagi, salam inisiatif Duta BPJS Kesehatan, yang terhormat senior leader BPJS Kesehatan, rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan bertemu kembali dengan saya Novi di acara BCM, belajar bareng. Kali ini dengan narasumber kita, Mbak Nancy dari KC Pati. Mungkin sudah pada kenal semua dengan Mbak Nancy ya. Tulisannya sudah direview oleh Pak Hermawan Askan pada minggu sebelumnya, kemudian juga sudah mendapat banyak masukan dari Bu Admi Rosefa. Nah, Mbak Nancy saat ini akan sharing kepada kita tentang bagaimana ia melakukan transformasi sudut pandang saat rewriting naskah. Nah, setelahnya kita akan ada waktu untuk bisa tanya jawab di sesi diskusi selama lebih kurang 30 menit. Sehingga nanti paling lambat 11.30 kita sudah selesai. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita persilahkan kepada Mbak Nancy. Kepada Mbak Nancy dipersilahkan. Terima kasih waktunya Bu Novi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nanti pada saat saya presentasi kan kemungkinan ada pertanyaan yang muncul terkait topik di slide yang sedang tayang. Apabila teman-teman tidak keberatan bisa langsung ditanyakan pada saat itu. Hanya saja saya juga izin ini karena uh, layar saya digunakan untuk share screen. Apabila ada rekan-rekan yang menggunakan fitur raise hand ataupun emoji, saya tidak dapat melihatnya, sehingga mungkin apabila ada pertanyaan atau yang ingin diklarifikasi dapat langsung menyalakan mikrofon atau dibantu oleh Bu Novi. Siap, nanti saya bantu, Mbak. Terima kasih banyak Bu Novi. Ini saya sudah start screen sharing-nya. Apakah presentasi saya sudah nampak di tempat Bapak dan Ibu? Sudah, Mbak Nancy. Baik, jadi untuk pagi hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya pada saat melakukan transformasi sudut pandang pada saat writing naskah buku kedua yang telah ditentukan topiknya bersama-sama bahwa kita ingin menulis tentang testimoni berbagai penyakit dengan topik sehat itu enggak murah, enggaknya kita coret. Nah, di sini sebelumnya sudah atas masukan, saya menerima banyak masukan dari mentor saya Bu Eva, telah saya sharingkan naskah saya yang masih menggunakan point of view sudut pandang orang pertama, kemudian naskah kedua yang berupa kutipan literatur, serta naskah ketiga yang sudah melewati proses transformasi ini menjadi sudut pandang orang ketiga. Nah, secara garis besar, presentasi saya pada pagi hari ini akan membahas apa saja perbedaan sudut pandang orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Kemudian bagaimana kita melakukan transformasi sudut pandang ini. Dan yang ketiga, sedikit tips and trik agar pembaca tetap tertarik menyelesaikan naskah 12 halaman kita. Ini juga rangkuman tips dari Bapak Hermawan Aksan kemarin pada saat pertemuan BCM yang kedua. Dan yang terakhir, apabila kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, apakah kita tidak bisa lagi menggunakan subjek saya, aku, ataupun kami? Nah, ini adalah pengertian sudut pandang atau point of view sendiri. Itu merupakan cara bagaimana penulis menempatkan dirinya di dalam cerita atau cara penulis memandang ceritanya. Mengapa sudut pandang ini menjadi penting? Saya berikan suatu ilustrasi di sini. Ada suatu angka, tapi di mana kita berdiri, memosisikan diri kita, angka yang nampak itu akan berbeda, bisa jadi angka 9 ataupun angka 6. Nah, di sini sudut pandang sangat berpengaruh dalam penyampaian suatu cerita kepada pembaca, karena akan menunjukkan bagaimana cara si penulis ini menyajikan ceritanya serta alur agar terlihat tetap menarik dan pesan yang ingin penulis sampaikan itu tidak diterima berbeda oleh pembacanya. Nah, ada beberapa sudut pandang yang kita bisa pakai dalam kegiatan menulis.
Secara garis besar pasti Bapak Ibu sudah mengerti ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, kapan sih kita gunakan sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga ini? Baik saat kita menulis cerpen ataupun menulis novel, hendaknya kita harus pintar-pintar nih memilih POV yang digunakan. Siapa narator yang akan menceritakan kisah yang kita tulis? Apakah kisah kita ini nantinya dituturkan oleh dalam tanda kutip aku atau oleh seorang narator yang tidak ikut berperan dalam kisah kita tersebut? Tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa yang bisa menceritakan kisah kita ini dengan cara yang paling baik? Di sini kita akan lihat yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Di sini penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh dan menggunakan subjek aku, saya, diriku, atau kami. Nah, salah satu contoh narasinya adalah sebagai berikut. Hari ini hari yang sudah lama kutunggu, hari pernikahanku. Sambil bercermin kuperhatikan baju dan riasan yang kukenakan. Tanpa sadar, aku teringat akan kenangan 5 tahun yang lalu saat pertama kali kami bertemu. Saat pertama kali kami berkenalan, bertemu kembali, dan menjalani sebuah hubungan lebih dari pertemanan. Di sini, untuk kenangan 5 tahun, penulisan angka 5-nya ini kita menggunakan huruf, seperti yang sudah Bu Eva sampaikan di grup Book Chapter Mania, untuk huruf-huruf yang cuma satu suku kata ataupun dua suku kata, misalnya angka, dan itu adalah huruf Arab dari angka 1 sampai 9, hendaknya menggunakan penulisan huruf, jangan berupa angka. Tapi ada beberapa pengecualian untuk beberapa situasi yang kita gunakan penulisan angka. Di situ dapat Bapak dan Ibu simak kembali pada pin message yang sudah disertakan oleh Bu Eva. Nah, sudut pandang orang pertama ini sendiri cocok untuk cerita-cerita yang tidak memiliki banyak tokoh dan konfliknya hanya berkisar di satu tokoh saja. Misalnya pada novel-novel romance. Nah, jadi sudut pandang ini membuat pembaca merasakan kedekatan dengan si tokoh karena merasa seperti sedang berbicara langsung dengan tokoh tersebut. Selain itu, pembaca juga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan si tokoh dan mengetahui apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh tokoh tersebut. Yang kedua ini adalah sudut pandang orang kedua. Nah, bagi beberapa orang dan saya pribadi, sudut pandang ini adalah sudut pandang yang tersulit untuk digunakan. Sudut pandang orang kedua ini menceritakan tokoh yang disebut sebagai kamu oleh seseorang yang mengamati gerak-gerik si kamu ini. Namun saya pribadi memiliki pengalaman membaca ini, ada rekan teman-teman dari Bookstalker nggak ya? Jadi ada cerita, kalau teman-teman angkatan 90-an pernah mengkoleksi buku-buku horor serial Goosebumps yang dikarang oleh R.L. Stine. Beliau ini, sangat identik dengan penulisan menggunakan POV orang kedua. Nah, untuk penulisan horor, sudut pandang orang kedua ini sangat vibe-nya ini sangat dapat. Contohnya itu seperti narasi yang saya sertakan di sini, kamu berjalan sendirian, memandang ke kiri dan ke kanan dengan mata awas pada setiap gerakan di semak-semak. Kamu sangat tahu bahwa ada orang selain kamu yang berada di hutan. Jadi vibe horror thrillernya ini dapat pada saat kita menggunakan sudut pandang orang kedua. Yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga. Di sini sudut pandang orang ketiga bisa kita bedakan menjadi empat empat kelompok lebih kecil, tapi saya berikan gambaran secara besarnya aja di sini. Nah, di sudut pandang orang ketiga ini, penulis memposisikan dirinya sebagai narator. Dan kata ganti atau subjek yang digunakan biasanya adalah ia, dia, maupun nama tokoh. Contoh narasinya adalah, malam itu Rina mendadak muntah-muntah dan terlihat pucat. Atas anjuran tetangga, Rina dibawa ke puskesmas terdekat dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa Rina mengalami gangguan pencernaan. Nah, di sini untuk naskah di buku kedua ini kita memang memposisikan antara sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Di sini saya berikan sedikit perbandingan yang
dapat menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu pada saat pemilihan sudut pandang ini. Karena sebenarnya pemilihan sudut pandang adalah hak prerogatif penulis. Tapi kembali kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudut pandang mana sih yang terbaik untuk membawakan kisah kita, mmm, apakah dengan menggunakan sudut pandang ini akan membatasi kita untuk mengelaborasi lebih lanjut naskah kita. Nah, untuk sudut pandang orang pertama, penulis tidak dapat berpindah perspektif, dan tulisannya ini bersifat linear, tidak dapat tiba-tiba lompat alur maupun lompat adegan. Naskah yang digunakan, penceritaan yang digunakan ini terbatas pada alat indera, pengetahuan, serta pemahaman si pencerita sebagai aku. Kemudian untuk sudut pandang orang ketiga, penulis dapat menceritakan berbagai tokoh serta kejadian-kejadian yang dialami oleh semua tokoh tersebut. Kita juga dapat memainkan alur, dapat berpindah-pindah plot, cukup dengan memisahkan satu plot dengan plot selanjutnya dengan tanda bintang 3, atau memberikan judul sub bab yang baru. Kemudian ide penciptaannya tidak terbatas pada indera si pencerita, namun ada penganut sudut pandang ketiga yang objektif ini dengan tujuan ingin mempertahankan logika. Dan sudut pandang orang ketiga ini dapat dikatakan sudut pandang serba tahu karena penulis seakan-akan memposisikan dirinya di atas langit, ya seperti dewa-dewi yang melihat tokoh-tokoh dalam ceritanya itu di lantai bumi sedang ngapain, apa yang mereka lakukan, kejadian apa aja yang mereka alami. Nah, yang berikutnya adalah transformasi sudut pandang. Kenapa kita namakan ini sebagai transformasi? Mengubah sudut pandang ini merupakan transformasi besar dalam proses revisi yang saya jalani bersama Bu Admi Rosefa tentunya. Nah, jujur pada saat menulis menggunakan sudut pandang orang pertama, saya cukup merasa terkekang dan terbelenggu hanya karena sudut pandang ini, karena narasi yang dapat saya tuliskan itu terbatas dan kita harus memenuhi jumlah halaman minimal 10 halaman untuk tulisan per babnya. Nah, di sini apabila sudut pandang sudah tidak memadai lagi untuk membuat kita dapat mengelaborasi naskah kita lebih lanjut, maka hendaknya kita melakukan transformasi dan melakukan proses rewriting naskah kita. Nah, kenapa disebut transformasi? Saya berikan satu contoh narasi dalam sudut pandang orang pertama. Aku tak lagi mampu memendam pergolakan rasa yang begitu dahsyat. Ingin rasanya kucurahkan apa yang ada di hati, betapa kurindukan kekasih yang teramat kucintai. Nah, apabila kita ubah menjadi sudut pandang orang ketiga, contohnya di sini adalah perubahan sederhana ya, kita hanya mengubah subjeknya saja. Contohnya ini saya mengambil nama Nova. Nova ini adalah singkatan dari Bu Novi dan Bu Eva. Oh ya, tidak ya. Nah, jadi Nova tak lagi mampu memendam pergolakan rasa yang begitu dahsyat. Ingin rasanya, ini aku, ini kita ganti ia. Ingin rasanya ia mencurahkan apa yang ada di hati, betapa ia merindukan kekasih yang teramat ia cintai. Di sini proses perubahan subjeknya terasa sudah cukup baik, akan tetapi apabila naskah kita panjang, nanti akan mulai terasa beberapa keanehan apabila kita hanya melakukan perubahan subjek saja. Nah, di sini pada saat melakukan transformasi, ada beberapa kata maupun susunan kalimat yang kita ubah. Contoh di sini yang saya sertakan, Nova tak lagi mampu memendam pergolakan rasa yang begitu dahsyat. Betapa ia ingin mencurahkan apa yang ada di hati, melepas rindu pada kekasih yang teramat ia cintai. Jadi ada beberapa kata maupun struktur kalimat yang kita ganti pada proses transformasi ini. Ataupun nanti Bapak dan Ibu juga harus tega, ada beberapa bagian ataupun subbab yang memang harus dipotong penuh pada saat melakukan transformasi sudut pandang ini. Saya memang memangkas satu subbab, itu kalau Bapak dan Ibu melihat itu ada satu judul yang berjudul 7 Oktober 2021, itu memang saya pangkas satu subbab itu, saya hilangkan karena tidak cocok lagi pada saat saya masukkan ke naskah yang sudah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, ini adalah 3 naskah yang sudah saya kirimkan di grup Book Chapter Mania.
Sebenarnya proses revisi dan naskah yang saya hasilkan ini tidak terbatas di 3 ini, Bu Eva jauh lebih jelas, mungkin hampir 6 ya naskah yang sebenarnya ada, tapi secara garis besar kelompok besar ini 3 naskah yang saya kirimkan kepada Bu Eva ini adalah yang pertama menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian yang kedua ini adalah murni kutipan literatur seperti bahasa artikel Google, dan yang ketiga ini yang terakhir adalah naskah fix yang saya submit kepada panitia Book Chapter Mania menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, pada saat mengubah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga ini, apakah naskah saya yang di tengah, yang kutipan literatur ini menjadi tidak berguna, menjadi ya langsung dibuang saja? Nanti Bapak dan Ibu akan lihat, oh ternyata naskah kedua ini sangat membantu saya untuk menambah informasi, menambah detail, bahkan memanjangkan naskah saya di yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, ini adalah contoh, di kiri ini adalah kutipan naskah menggunakan sudut pandang orang pertama. Di sini secara garis besar dapat Bapak dan Ibu lihat, saya potong bagian yang secara seimbang ya, di bagian kiri ini. Pada saat saya melakukan transformasi naskah, bagian yang berwarna kuning yang Bapak dan Ibu lihat di screenshotan kanan merupakan detail yang terdapat di naskah kedua. Detail ini tidak dapat saya masukkan ke naskah pertama karena keterbatasan pada pengetahuan maupun ilmu si tokoh aku ini. Tetapi pada saat saya melakukan transformasi naskah ke sudut pandang orang ketiga, saya lebih leluasa memasukkan informasi berupa teori maupun ya ilmu medis yang berada di naskah kedua ini. Dan membuat naskah saya semakin panjang. Contoh yang pertama, kita lihat ada kalimat, kuletakkan telapak tanganku di dada. Aku tahu jelas rasa ini. Ngik, ngik. Suara napasku mulai meninggi. Tanpa musikalitas yang baik pun, aku tahu siulanku ini tidak merdu. Nah, tiga alinea ini kita padatkan menjadi satu alinea di naskah yang ketiga, berupa dan saya menggunakan nama tokoh Mbah Ci. Mbah ini dalam bahasa Jawa adalah sebutan untuk orang yang dituakan, bisa kakek maupun nenek. Nah, Mbah Ci meletakkan telapak tangannya di dada. Ia tahu jelas rasa dan suara napas yang mulai meninggi itu. Nik, nik, sebuah siulan yang tidak merdu dan sama sekali bukan berasal dari rongga mulut yang sengaja ia sepitkan, menandakan bahwa penyakit asmanya sedang kambuh. Nah, untuk alinea kedua, ini adalah alinea yang tidak terdapat sama sekali di naskah saya yang pertama. Nah, ini adalah teori yang bisa kita masukkan sumber informasi untuk menambah ya kasana informasi pembaca kita. Contohnya, suara mirip siulan yang muncul pada saat mengeluarkan nafas dikenal sebagai wheezing atau mengi dan merupakan gejala yang menunjukkan adanya serangan asma. Bunyi khas yang muncul pada wheezing ini dihasilkan ketika aliran udara yang keluar dari paru-paru bergerak melewati saluran nafas yang menyempit. Pada saat kita menggunakan sudut pandang orang pertama, tidak mungkin bunyi narasi seperti ini kita masukkan di sana karena terkesan kaku dan tidak mungkin berasal dari informasi tokoh ini. Kemudian seperti kalimat kuning lainnya, seperti contohnya, apabila udara yang dihirup ini dingin dan cenderung kering, maka otot-otot di sekitar saluran nafas akan menjadi kaku. Nah, kita juga bisa tambahkan himbauan secara leluasa kepada pembaca kita yang belum tentu merupakan penderita asma, tapi bisa jadi ada keluarganya yang merupakan salah satu pengidap asma. Di sini ada tanda kuning yang di alinea terakhir. Penderita asma harus tetap tenang dan tidak panik saat tanda-tanda serangan asma muncul. Apabila kondisi memungkinkan, pertolongan pertama dapat dilakukan sendiri atau dibantu oleh orang terdekat sesegera mungkin. Di halaman pertama saja kita sudah dapat memberikan himbauan sehingga tujuan dari buku kita yang tujuannya adalah mengedukasi pembaca kita ini sudah dapat kita mulai cicil. Nah,
ini adalah salah satu bagian yang dirasa oleh Bapak Hermawan Ahsan tidak cocok apabila dimasukkan kepada pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, tapi sebenarnya ini adalah informasi yang berharga apabila kita sampaikan kepada pembaca kita. Nah, di sini pada saat saya melakukan penulisan menggunakan sudut pandang orang pertama, narasinya berbunyi sebagai berikut. Lantas, mengapa sesak nafas itu sering kambuh? Yang pertama, faktor berat badan berlebih. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa serangan asma lebih sering terjadi pada orang gemuk atau obesitas. Namun, ilmu kedokteran belum dapat sepenuhnya menjelaskan mengapa berat badan yang berlebih dapat memicu asma. Nah, ini adalah informasi yang adekuat untuk kita sampaikan ke pembaca kita, tapi tidak cocok untuk tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan tokoh yang kita bawakan. Sehingga atas saran Bapak Hermano Aksan, apabila kita ingin mempertahankan sudut pandang orang pertama, naskahnya dapat kita ubah sebagai berikut. Lantas, mengapa sesak nafas itu sering kambuh? Yang pertama, faktor berat badan berlebih. Nah, kita tambahkan ke kalimat yang dalam blok warna hijau, menandakan bahwa tokoh si aku ini tidak mendapatkan informasi tersebut dari hasil dia sendiri. Nah, bunyi kalimatnya seperti berikut. Setahu saya dari hasil obrolan, tidak sedikit orang yang percaya bahwa serangan asma lebih sering terjadi pada orang gemuk atau obesitas. Namun saya pernah mendengar dari seorang dokter bahwa ibu kedokteran belum dapat sepenuhnya menjelaskan mengapa berat badan yang berlebih dapat memicu asma. Ini adalah salah satu tips untuk mempertahankan sudut pandang orang pertama, tapi saya coba sertakan naskah ini kepada kita harus mohon maaf di sini kita memang harus memberikan naskah kita untuk banyak-banyak dibaca oleh orang lain. Karena sebagai penulis mungkin terkadang kita sering merasa, oh naskah kita ini sudah sangat baik, saya sudah bercucur air mata, keringat, dan darah untuk menulis 10 halaman ini. Saya rasa sudah adekuat ini informasi yang ingin saya sampaikan. Tapi cobalah kita berikan prototipe naskah kita ini untuk dibaca oleh orang lain. Apakah pesan yang ingin kita sampaikan, oh ternyata diterima dengan sama pula oleh mereka. Apakah ada bahasa-bahasa atau susunan kalimat yang ternyata setelah mereka baca, kok aneh ya konteksnya, saya merasa ini agak kaku, tidak nyaman dibaca, sehingga mereka tidak berminat lagi untuk melanjutkan sesi bacanya ke halaman yang berikutnya. Nah, di sini saya merasa pada saat saya mengubah narasinya dengan menambahkan kalimat hijau ini, memang bisa diterima, tapi bunyi narasinya itu menjadi kaku dan menghilangkan minat pembaca untuk mengetahui lebih jauh. Nah, di sini akhirnya saya melakukan transformasi, mengubah sudut pandang ini menjadi orang ketiga, dan atas masukan dari Bu Eva, kita cukup menambahkan narasi di atasnya sebagai pengantar dengan seperti yang sudah di blok hijau di kotak ketiga. Banyak faktor yang membuat asma Mbah Ci sering kambuh. Pertama, Mbah Ci memiliki gambaran fisik lemu ginuk-ginuk. Ini dalam bahasa Jawa artinya gemuk menggemaskan. Nah, untuk paragraf di bawahnya saya tidak perlu mengubah narasinya, tidak perlu menambahkan kata karena sudah cocok. Kita cukup memberikan narasi pembuka untuk mengantarkan informasi ini kepada pembaca. Dengan sudut pandang orang ketiga ini lebih leluasa kita menyelipkan informasi berupa teori maupun ajaran-ajaran yang tujuannya memang mengedukasi pembaca kita. Nah, ini adalah beberapa tips agar pembaca tetap tertarik dan berminat menyelesaikan bacaannya. Yang pertama, kita harus memperhatikan volume paragraf kita. Sebaiknya volume atau jumlah baris di setiap paragraf ini beragam. Tidak panjang semua, tidak pendek semua. Dengan catatan paragraf pertama atau paragraf yang digunakan sebagai pembuka ini pendek saja. Karena apabila paragraf pertama ini saking panjangnya sudah tidak kelihatan titik terakhirnya di mana, pembaca itu seakan malas untuk lanjut. Kemudian berapa sih jumlah kalimat yang
yang harus dimiliki oleh setiap paragraf, ini dari Bapak Hemal Ahsan tidak menentukan harus berapa, yang penting dalam satu paragraf ini sebaiknya mengandung satu pokok pikiran. Kita tidak memisahkan pokok pikiran dalam paragraf-paragraf yang terpisah hanya dengan tujuan memanjangkan naskah. Kemudian gunakanlah istilah-istilah kekinian. Jadi kita menghilangkan istilah atau frasa yang familiar dengan pembaca, bisa juga dengan menggunakan bahasa daerah, membuat untayan-untayan kata berima, pantun, ataupun menyelipkan puisi. Nah, contoh frasa familiar ini, yang pertama kita membuat analogi atau menggunakan majas, misalnya, asma berisiko diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian saya juga mengambil contoh salah satu judul perjalanan Sri Mulat, sembuh dari asma adalah hil yang mustahil. Nah, ini ada yang ketiga adalah masukan dari Bu Eva yang ini majasnya sangat baik ya. Jadi bunyi siulan yang tidak merdu, yaitu wheezing atau mengi ini, bisa jadi berubah menjadi lengkingan kematian. Jadi pasien asma ini juga ya jangan dianggap enteng bisa meninggal jika nah titik-titik selanjutnya informasi yang kita sertakan untuk edukasi tersebut. Yang keempat, ini adalah kalimat yang ingin menggugah perasaan untuk dekat kepada pembaca. Ya, kebayangkan letihnya seorang nenek menjaga nyawa. Dan yang terakhir kita menggunakan rima, contohnya kayak lelah pada asma adalah hal yang lumrah. Jadi lah di awal kita padankan dengan rah di akhir kalimat. Nah, yang di kanan ini adalah di book chapter ini kan kita diperkenalkan pada konsep menulis dengan menulis buku dengan banyak penulis. Nah, agar buku kita ini tetap terjaga benang merahnya, seakan-akan kalau misalnya ada 16 penulis di dalam satu buku, tidak seperti bab-bab di buku ini tidak seperti buku yang terpisah. Ya, kita harapkan setiap penulis juga menjaga benang merah buku. Memang kita di BPJS Kesehatan ini agak memang relatif sibuk dan kita ini terpisah di pulau yang berbeda, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk menjaga benang merah ini secara jarak jauh, mungkin salah satu tips yang paling mudah adalah kita mempertahankan topik yang sudah ditentukan oleh para pembina. Yang ditentukan adalah dari buku itu adalah sehat itu enggak murah. Nah, dapat kita ulang-ulang kalimat ini di beberapa alinea buku mohon maaf di beberapa alinea naskah kita. Contohnya yang saya sertakan di sini yang sudah saya blok kuning adalah berapa kali saya mengulang siklus keluar masuk rumah sakit. Jujur saya pun lupa karena sesering itu. Saya berjuang untuk sembuh dari sakit, keluarga saya berjuang dengan biaya. Sungguh, berjuang demi sebuah kesehatan itu enggak murah. Kenang Mbak Ci. Nah, di sini kita ingin membuat pembaca kita familiar dengan topik yang sudah ditentukan, kesehatan itu enggak murah dengan mengulang-ulangnya di beberapa alinea. Yang kedua adalah saat mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kita cukup menyertakan NIK atau menunjukkan kartu JKN PIS digital melalui aplikasi Mobile JKN. Pastikan status kepesertaan kita tetap aktif, rutin membayar iuran, dan paham prosedur pelayanan kesehatan. Bagi kamu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS, segeralah daftarkan diri sebelum kamu mati gaya akibat biaya berobat yang nggak murah. Dan yang terakhir, di penutup, ini adalah penutup buku, bisa juga kita masukkan kembali itu pengingat topik tersebut, karena ini terutama bagi kita pemilik bab tengah. Jadi sebagai pengantar, kita juga harus mengantarkan pembaca agar membaca bab selanjutnya. Nah, di sini saya sertakan kembali kutipan bukan kutipan tapi untayan puisi yang mengandung topik buku kita. Jadi, apa penyakit yang akan kita derita tidak dapat kita prediksi. Kapan ia menyerang tidak dapat kita sangka. Berapa biaya pengobatan yang dibutuhkan tidak dapat kita tebak. Jalan terbaik adalah memiliki jaminan kesehatan. Sungguh, sehat itu enggak murah.
Nah, pada saat kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, apakah kita sudah tidak dapat menggunakan subjek saya? Jadi di sini Pak Herman Aksan kemarin menganjurkan agar kita tidak menulis dengan aku, tapi sebaiknya dengan saya saja. Nah, apakah kita sudah tidak dapat menulis subjek saya? Ternyata ada beberapa konteks kalimat yang apabila menggunakan saya di sudut pandang orang ketiga ini jauh lebih baik. Contohnya adalah yang paling kiri, di tahun yang sama, kondisi kesehatan saya mengharuskan untuk bolak-balik rawat inap hingga 10 kali. Kebayang nggak seberapa besar biaya yang harus keluarga siapkan apabila satu episode rawat inap kita hitung kasar membutuhkan biaya 5 juta rupiah. Manfaat yang saya peroleh sungguh tidak sebanding dengan iuran Rp59.500 yang saya bayarkan per bulan di tahun itu. Nah, untuk kalimat yang di blokun ini coba kita ganti menjadi sudut pandang orang. Apabila kekeh nih mau ditulis di sudut pandang orang ketiga. Nah, manfaat yang Mbak Ci peroleh sungguh tidak sebanding dengan iuran Rp59.500 yang ia bayarkan per bulan di tahun itu. Jadi kan kesannya kayak, padahal kan di awal penulisan kita sudah menyertakan bahwa nama penulis adalah ini, organisasinya BPJS Kesehatan. Jadi pada saat apabila saya tetap kekeh menulis dengan sudut pandang orang ketiga di kalimat ini, kesannya seperti saya ngiklan. Saya saya ini mau maksakan ke peserta iuran Rp59.500 ini tidak sebanding loh dengan manfaat yang kamu dapatkan, dengan manfaat yang Mbah Ci, dengan yang manfaat peserta JKNKIS ini dapatkan. Kemudian coba kita lihat di contoh kedua. Nah, mengapa BPJS Kesehatan baik? Sepengetahuan saya, BPJS Kesehatan menerima peserta baru tanpa melihat usia dan kondisi orang tersebut. Kegemaran kita makan gorengan, pola hidup yang belum terjaga, tidak membuat iuran bulanan JKN-KIS kita semakin mahal. Jadi, baik-baik jugalah kita dengan tertib membayar iuran. Nah, apabila saya tuliskan menggunakan sudut pandang orang ketiga, ini akan berbunyi seperti narasi, BPJS Kesehatan menerima peserta baru tanpa melihat usia dan kondisi orang tersebut. Meskipun pada saat pendaftaran sudah dalam kondisi sakit, bahkan sakit parah sekalipun. Jadi baik-baik juga lah Anda dengan tertib membayar iuran. Ini saya ngiklan, saya maksakan. Seakan-akan saya maksakan orang-orang itu untuk stay positif dengan JKNKIS, dengan BPJS Kesehatan. Dan testimoni peserta ini tidak terasa kejujurannya. Padahal saya ini ingin pada saat menulis naskah saya ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa ada peserta JKNKIS yang sangat terbantu dengan iuran yang mereka bayarkan tiap bulannya. Dan apabila tidak ada JKNKIS ini, biaya yang harus keluarga tanggung maupun dirinya sendiri ini sangat berat. Dan yang terakhir ini kan memang narasumber yang saya ambil berpendidikan tidak tinggi, hanya lulusan madrasah sanawiyah, tapi dia memiliki kalimat yang sangat baik yang ingin saya sampaikan kepada para pembaca, saya teruskan kepada mereka. Jadi boleh dikatakan saya bukanlah seseorang yang berpendidikan tinggi, hanya lulusan madrasah sanawiyah. Namun, saya mengerti makna dan semangat gotong royong yang terkandung di dalam sebuah kartu hijau JKNKIS. Jadi kalimat-kalimat seperti ini seakan lebih ngena, lebih hantam ke hati pembaca apabila menggunakan sudut pandang orang pertama, tetapi karena saya ingin memasukkan banyak informasi kepada pembaca, saya mempertahankan sudut pandang orang ketiga, dan kalimat-kalimat ini kita bisa selipkan dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, tapi dalam bentuk kalimat langsung. Jadi seakan-akan tokoh dari kita ini yang menceritakan, menyampaikannya secara langsung kepada pembaca, sehingga tidak terkesan kita ini sedang beriklan. Dan yang terakhir, pamungkas untuk penutup kisah kita, ini hendaknya pesan yang ingin kita sampaikan dapat kita rangkum dan kita sampaikan kepada pembaca. Alangkah lebih baiknya juga kita dapat mengulang benang merah yang sudah kita sepakati bersama.
Nah, contohnya ini adalah puisi tadi yang saya selipkan, kemudian di akhir ini ada pamungkas yang benar-benar ingin menekankan kejujuran, bahwa kisah di atas ini, kisah 12 halaman tersebut adalah dari seorang narasumber peserta JKNIS. Ada tips dari Bu Eva, berikanlah untayan kalimat seperti berikut, sebagaimana dikisahkan oleh Ibu Siti Masriah atau dalam kurung Bahci, narasumber kita, kepada Nancy dalam kurung penulis. Nah, ini dapat dapat teman-teman manfaatkan juga karena saat membaca seperti ini saya berikan juga prototipenya kepada teman-teman. Ini mereka merasa oh ya ini benar, ini kisah jujur, ini nggak ngada-ngada. BPJS Kesehatan memang ada orang-orang yang merasa sangat terbantu dengan program kita ini. Mungkin terakhir sebagai penutup, ini ada ilustrasi yang memotivasi kita bersama karena ya tanggal 6 April sudah tidak lama lagi. Jadi seperti inilah proses menulis. Mereka selalu berada di dimensi yang dinamis. Berubah, berjalan, bergerak mengikuti perkembangan pemikiran si penulis. Ini yang menjadikan proses penciptaan sebuah karya tulis menjadi hal yang sulit. Menulis itu sulit, writing is hard. Tapi begitu pula Anda, begitu pula kita. Kita sulit ditaklukkan oleh kesulitan itu. Jadi tetap semangat menulis, mengajar deadline maupun melakukan transformasi naskah apabila ternyata kita dikontak untuk melakukan revisi. Terima kasih, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga berkenan. Saya kembalikan kepada Bu Novi selaku moderator kita pada pagi hari ini. Wah, aplaus buat Mbak Densi, keren banget. Ini kayaknya nggak cukup sekali pertemuan, mungkin besok-besok kita undang lagi Mbak Nancy ya. Sangat ini keren tadi pemaparannya. Baiklah, 30 menit kemudian kita persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa berdiskusi dan bertanya jawab kepada narasumber langsung. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu di sini? Saya Mbak. Silakan kepada Pak Jai. Izin suara saya apakah terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Pak. Ya, karena kebetulan tetangga lagi ada apa ya, gitu, jadi ada suara-suara bising. Mudah-mudahan nggak terdengar ke sana. Dan mohon izin saya tidak membuka kamera ya. Maksudnya Siap, tidak Pak. memperlihatkan wujud saya hari ini. Aduh, saya luar biasa nih Kanopi, Uni Eva dan semuanya, Bu Yanti juga hadir ya hari ini. Saya sih bisa ngambil kesimpulan nih, Mbak Nancy ini emang sudah gape banget gitu ya, emang udah masters juga ya kalau untuk bicara menulis. Karena sejujurnya ya yang kemarin kami sempat dapat share dari Bu Eva yang di grup juga, tulisan Mbak Nancy itu saya baca tiga-tiganya berulang-ulang seperti itu. Cuman tadi yang Mbak Nancy sampaikan itu saya paham sekali, bahkan tadi kan ada perbedaan-perbedaan. Cuman memang saya sendiri mempunyai mentok atau terbatas juga pada kendala-kendala yang saya sendiri juga temui gitu ya, terkait dengan kasus-kasus kita, karena kita bicara testimoni kan kasusnya kebetulan berbeda ya gitu. Dan pasti apa yang kita tulis itu kan based on apa yang kita terima dari penuturan si empunya cerita gitu kan, yang yang kita temui tersebut gitu ya. Dan saya ketemu juga gitu, dapat cerita, tapi kan ceritanya itu mungkin pasti kalau aslinya, kalau kita ambil versi asli ceritanya kan pasti ceritanya tadi ketika ditanya layanan bagus, seperti itu ya. Kalaupun ada misalnya ada kendala pun paling itu saja gitu. Perjalanan penyakit bukan dia tidak akan cerita yang sedramatis setelah kalau kita ceritakan dalam versi POP tadi kan gitu. Nah, saya kan dapatkan itu juga gitu, tapi
ketika saya coba kembangkan ya apa namanya, artinya balik lagi pada bagaimana kemampuan kita kan sebetulnya ya, kemampuan kita mengemas mengemas cerita ini dalam, apa, penuturan yang, sangat diharapkan sangat menarik untuk dibaca orang lain gitu, membaca semua. Nah, saya sebetulnya, kemarin sempat kan kita ini kan perjalanannya kan saya nggak tahu nih kalau yang lain apakah juga mengalami kesulitan seperti saya. Mbak Nancy juga mengalami ternyata, tapi Mbak Nancy mungkin karena dengan, keahliannya begitu cepat dan tanggapnya gitu ya untuk bisa merubah shifting dari POP tadi ya, dari satu sehingga langsung punya 3 itu luar biasa gitu. Dan itu memang cukup mengajari saya sendiri, saya pribadi juga luar biasa. Cuman, apa namanya, entah saya yang salah atau gimana ya, saya itu kebetulan tadi dari keterbatasan cerita. Begitu yang awal kan kita seolah-olah kayak kayak lagi cerita kayak Jamkes News kan dulu ya, saya sempet bikin yang seperti itu. Kemudian, ya udah cerita ada testimoni, ya udah that's it gitu. Begitu coba kembangkan coba ke PO itu saya tidak punya banyak, eee, apa ya, dari cerita yang saya dapat itu saya akhirnya kalau saya mencoba menceritakan dengan versinya penuturnya apa namanya, eee, si yang punya ini kan kisah dari gitu ya, kisah dari ibu tadi kan Ibu Siti Masriah, kalau saya kan Ibu Sumi gitu ya, Ibu Sumiati. Nah, saya akhirnya memilih yang mengisahkan itu penulis gitu. Mengisahkan itu penulis, yaitu saya, gitu. Jadi, saya nggak tahu nih jadi pop 1 atau pop 3 nih gitu akhirnya gitu. Jadi kalau saya lihat tadi kan kalau 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 pop 1 itu kan yang menjadi yang penutur, naratornya kan, dirinya sendiri gitu ya. Nah sementara, eee, yang dirinya sendiri yang mengisahkan itu. Sementara kalau pop 3 itu kan, kita menjadi orang, yang punya, posisi bisa lebih banyak menceritakan. Nah, akhirnya saya ketika punya punya keterbatasan nih kalau yang tadi kan kalau Mbah Ci gitu kan, Mbah Ci itu dia banyak sekali bertutur. Nah, saya di sini ngangkatnya itu jadi saya menceritakan Ibu Sumiati gitu. Nah, saya jujur juga belum berani nih men-share ini karena saya sendiri pun ini masih berkutat ini dalam jeda waktu yang sedikit lagi nih, ini saya apa benar atau salah gitu ya. Nah, makanya begitu dapat dapat apa namanya, eee, insight lagi nih, dapat pencerahan hari ini saya, "Waduh, jangan-jangan ini saya salah lagi nih kayaknya," gitu ya. Mungkin Tapi di-share ya nggak apa-apa, Pak Jai, di-share aja kenapa? di sini nggak apa-apa, dibedah di sini Belum sekalian sama karena belum selesai juga soalnya jadi, nggak apa-apa, sama eee, mumpung ada nih ahlinya nih, Mbak Nancy sama Bu Eva. Ya, iya mumpung jadi, ada Bu Eva ini. ya nanti mungkin saya coba capture gitu ya. Cuman artinya, saya menceritakan orang jadi memang berkisah saya sebagai, penulis itu memang diri saya waktu itu pernah ketemu sama, pasien tersebut, kemudian saya menceritakan waktu awal pertemuan, cerita dia, seperti itu gambaran seperti itu. Sebetulnya awalnya kemarin saya sempat pakai aku gitu kan, mendiriku mulai dari pergi dari seperti itu ya. Tapi kemarin bukan karena ada masukan nggak boleh ini aku sebisa mungkin saya jadi hanya saya rubah saya seperti itu. Nah jujur ini pun saya sebetulnya membelok-belokkan ceritanya maksudnya melebarkan kisahnya itu juga cukup cukup kesulitan karena sejujurnya kayak yang saya terima misalnya tadi contoh, oh layanan rumah sakit bagus emang faktanya saya dapatkan infonya seperti itu gitu kan. Nah, jadi sudut pandang itu yang tadi juga menjadi kesulitan saya bagaimana tidak terkesan iklan seperti itu. Bahwa kan sebetulnya, kalau memang bicara testimoni kan sah-sah saja sebetulnya apa yang dia katakan kan kita sampaikan kita ceritakan gitu ya. Bahwa iya alhamdulillah saya, memang pakai JKN KIS di sini juga layanannya alhamdulillah bagus gitu kan. Tapi kan mungkin ketika ini dalam bentuk cerita tidak tidak selugas itu biar bagaimana membuat tadi mungkin kayak
Mbak Nancy bilang bagaimana kita mencoba frase-frase yang apa namanya bisa menggugah gitu kan, yang indah lah untuk dituliskan. Nah, sejujurnya saya masih ragu nih yang saya tulis ini benar atau enggak, sementara waktu masih terus bergulir. Jujur saya tiap hari ini saya coba, aduh ini benar nggak, saya coba nulis lagi gitu ya. Jadi belum selesai nih Kanopi, jujur sampai sekarang gitu ya. Karena saya sendiri masih apa namanya tidak seahli Mbak Nancy yang mungkin shifting ceritanya itu saya bisa memahami betul gitu, tapi mungkin kemampuan karena berbeda ya, apalagi pengalaman juga dari saya sendiri emang belum banyak gitu ya. Ini lagi ceritanya belajar gitu ya, begitu dapat informasi baru akhirnya wah iya ya gitu ya, harus saya rubah lagi nih seperti itu. Jadi mungkin kesulitan itu yang saya rasakan sekarang gitu. Cuman untuk gambaran mungkin yang saya minta nanti tanggapannya ketika saya di dalam cerita yang konteksnya adalah pop 3 ya, point of view 3 gitu, tapi yang menceritakan adalah saya sebagai penulis yang berinteraksi dengan ada seorang yang seorang pasien gitu, tapi di situ diceritakan ya memang apa ya, apakah ini memang betul-betul point of view 3 ataukah mungkin justru malah masih terkesan 2? Kalau 2 saya kan awalnya hanya versinya ya versi yang seperti apa ya, ya ringan saja gitu, tapi ini dibuat dalam bentuk alur cerita, tetapi yang menceritakan itu adalah si penulis, penutur, dirinya sendiri yang bertemu gitu, tapi bukan dari versi apa namanya, bener nggak sih tokohnya tuh justru saya pergi dari rumah ketemu si ini, nah seperti itu tuh bener atau enggak, bisa nggak seperti itu gitu. Mungkin itu dulu mungkin Kanopi, Mbak Nancy, terima kasih sekali lagi, mohon pencerahannya gitu ya. Karena saya juga selain itu masih berkutat juga dengan bagaimana memberikan bumbu-bumbu apa ya, kalimat-kalimat ternyata memang sulit ya, betul tadi di bahwa apa di konklusi dari Mbak Nancy walaupun ada tapi tetap menyemangati, memang sulit ternyata betul ya. Mbak Nancy begitu mudahnya shifting langsung punya 3, aduh saya buat 1 aja jungkir balik ini gitu ya, begitu suruh ini harus dirubah, karena betul, oh iya nih salah nih harus dirubah, mau ngerubah ini juga berkutat lagi gitu ya, jungkir balik lagi. Itu sih kondisinya mungkin. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain yang di sini ada 14 orang sisanya selain Mbak Nancy, Kanopi, ini Eva, kemudian Yanti Utawuruk nih yang lain apakah punya kesulitan seperti saya gitu ya, karena saya yakin mungkin ada beberapa yang sudah selesai ya, yang sudah selesai dan sudah setor gitu, tapi kalau saya masih berkutat nih Kanopi. Mungkin itu sih, terima kasih, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Jai. Mau dijawab langsung sama Mbak Nancy atau kita tunggu 2 pertanyaan lagi? Langsung aja Boleh mungkin ya? langsung ya, soalnya tadi kan yang disampaikan Pak Jai juga cukup panjang. Ini saya sekalian juga sharing. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa melihat share screen dari saya? Sudah Mbak Nancy. Terima kasih Bu Dok. Oh ya, jadi di sini saya sangat merasakan apa yang Pak Jai alami pada saat saya menulis pertama kali, POV pertama. Pertama itu saya struggle untuk manjangin tulisan, karena ternyata sangat sulit untuk memenuhi kuota minimal 10 halaman aja itu sulit. Padahal saya sudah membuat kerangka seperti yang Bapak dan Ibu lihat di depan. Jadi sebelum menuangkan naskah itu saya nulis kerangka kasar yang ini kerangkanya aja sudah 4 halaman. Kemudian tidak cukup di kerangka Word aja, saya juga membuat topik-topik lebih kecil lagi di Notepad. Nah, di sini contohnya yang simpel ini yang di kanan di Notepad ini untuk kita merangkum dulu informasi apa aja yang kita ingin sampaikan kepada peserta. Karena saya juga memiliki kesulitan yang sama seperti Pak J. Narsum saya ini seorang mbah-mbah, seorang nenek, dan nenek ini kan informasinya terbatas dan dia kadang bercerita juga pakai kalimat-kalimat pendek.
Jadi kita susah elaborasi lebih lanjut ini kisahnya seperti apa. Karena itu saya harus mencari banyak literatur tentang penyakit yang saya angkat, yaitu asma ini. Nah, saya udah buat rangkaiannya, saya ingin cari tentang penyakitnya itu apa, definisinya. Mungkin Bapak dan Ibu yang membaca naskah saya kedua itu bahkan saya sampai cari, asma itu berasal dari bahasa Yunani, pertama kali diundangkan oleh Bapak Kesehatan ini. Bahkan ada yang digunakan di Kongres Dokter Anak bla bla bla, itu Bu Novi hafal banget, sampai Bu Novi kaget kok saya bisa mengeluarkan kalimat seperti itu untuk naskah dan memang direvisi total. Kemudian kita juga memahami, mencari tahu gejalanya asma ini apa saja, kan gejala pada orang dewasa asma itu berbeda, faktor-faktor pemicunya apa, kapan dia harus berobat, kan bisa ada yang berobat di rumah, ada yang berobat untuk kontrol doang, ada yang berobat pada saat serangannya kambuh. Kemudian ada masukan dari Bu Eva juga, karena JKN KIS ini meminimalkan resiko biaya yang akan ditanggung oleh peserta, maka kita tekankan juga nih resiko biaya yang dialami peserta kalau belum ada JKN KIS. Contoh dia harus mengeluarkan biaya sekian nih kalau nggak pakai JKN KIS. Dan itu biayanya harus misalnya keluar tiap bulan, atau misalnya nanti pada saat operasi mungkin operasi 1 kali nggak cukup. Kalau untuk operasi selanjutnya ini harus keluarkan biaya sekian lagi. Nah, dan biaya rawat inap dan rawat jalan kan tentunya juga berbeda. Itu bisa kita masukkan ke naskah kita. Kemudian barulah nanti ditutup dengan bagaimana JKN bisa mengatasi resiko biaya tersebut beserta testimoni dari peserta berupa kalimat langsung. Kemudian kita kasih gambaran juga bagaimana kalau penderita asma itu adalah kepala keluarga atau seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak. Nah, jadi dia selain mempunyai dampak penyakit ini kan selain memiliki dampak finansial juga memiliki dampak sosial. Kemudian ini yang di kiri ini kan beberapa wawancara dan pertanyaan yang saya tanyakan. Saya sampai tanyakan moto hidupnya apa, ustadz idolanya, terus ada nggak sih ajaran yang dia senangi, dan itu memang saya sempat masukkan dan semua kena revisi, semua di-cut, dipotong, sakit sih rasanya untuk harus memotong bagian naskah yang cukup panjang, tapi ternyata itu bisa kita ganti dengan informasi yang lebih bermakna, karena tujuan naskah kita ini kan sebenarnya edukasi peserta. Nah, kemudian peserta itu juga, narsum saya menceritakan kesehariannya seperti, oh saya itu momong cucu itu lekas capek, bikin saya sering capek. Kemudian saya ada pelihara hewan peliharaan, 2 ekor kucing. Saya ini juga ya badannya cukup gemuk. Nah, sebenarnya dia tidak menyampaikan bahwa itu menyebabkan asmanya sering kambuh. Narsum saya ini cuma menyampaikan asma dia memang sering kambuh sekali dalam seminggu. Saya coba cocokkan dengan pengetahuan yang kita miliki. Oh, jangan-jangan ini asmanya sering kambuh karena yang pertama ya dia memang sering capek, masih memiliki aktivitas fisik yang berat, salah satunya momong cucu. Kita masukkan ke naskah kita sebagai faktor yang memicu kekambuhan asmanya Mbah Ci. Kemudian yang kedua, dia memiliki berat badan yang berlebih. Dan yang ketiga, dia memelihara hewan peliharaan berupa kucing. Kan bisa juga nih kucing menyumbang alergen yang memicu asmanya beliau. Sebenarnya narsumnya tidak menyatakan secara eksplisit. Kita coba gali dan menghubungkan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh si narsum ini. Contohnya kayak dia suka makan gorengan, tidak bisa ninggalin gorengan. Ini kita coba hubungkan dengan riwayat penyakit yang dia miliki. Oh, bisa memicu nggak sih asmanya? Mungkin itu yang ingin saya sharingkan. Ini kayak bisa tambah lebih banyak dari Bu Eva ini. Ya, silakan Bu Eva mau menambahkan. Oh ya, tadi saya lupa. Iya, sebetulnya mungkin nanti Mbak Nancy bisa sambil nyiapin juga.
yang ini ya, saya ada dibaca detailnya ya. Saya sebenarnya juga kemarin cukup banyak meminta Mbak Nancy untuk memangkas bagian-bagian yang tidak relevan. Nanti itu yang belum ya Mbak Nancy ya. Nah itu mungkin dicoba di-share juga, karena bisa jadi teman-teman juga nanti ada seperti itu, karena demi memanjakan naskah atau terlalu asik bercerita, kemudian apa yang diceritakan itu menjadi sebetulnya bukan hal yang relevan dengan tujuan kita menulis seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa nanti Mbak Nancy coba share juga. Ini bagus banget yang dibikin Mbak Nancy ya, tapi nanti di situ juga nggak apa-apa kalau di awal itu Mbak Nancy kan cukup banyak mengumpulkan info-info yang bisa jadi memang nanti itu ada yang nggak dipakai memang. Tapi sebetulnya ketika Mbak Nancy mengumpulkan itu dan kemudian ketika dia juga membuat seperti di versi 2 yang googling dari info-info yang ada di internet, karena Mbak Nancy kan bukan dokter ya. Nah, jadi kan ada info-info di situ. Di situ dia nanti akan bisa menjadi memadu padankan apa yang tadi ada yang dikumpulkan dalam kerangka yang sudah dibikin itu dipadu padankan dengan apa yang ditemukan secara informasi ketika dia googling gitu. Nah itu pun salah satu yang juga saya sampaikan kepada Mbak Nancy adalah sebaiknya jangan kita mengutip bahasa googling itu gitu, karena kita bukan membuat tesis, bukan bikin skripsi, dalam skripsi tesis pun kan kita juga disarankan menggunakan bahasa sendiri. Nah, kalau di sini sebetulnya ketika masuk dalam testimoni, itu lebih enak lagi. Jadi lebih baik apa yang ada di versi 2 itu adalah sebagai pengetahuan bagi Mbak Nancy, tapi ketika diolah itu dirangkaikan dengan apa yang testimoni, kemudian diselipkanlah info-info terkait dengan testimoni itu. Dan itu dikemas dalam bahasa sendiri. Jadi kan kalau kita baca yang versi 3 itu Nancy banget gitu loh. Jadi gaya karakter Nancy-nya di tulisan itu ada. Tapi kalau baca versi 2 itu Nancy-nya nggak berasa gitu. Ini dan penulis yang memang kalau yang pinter nulis puisi, kalau menulis itu juga ada nilai tambah lah. Kalaupun nggak ada puisi, bisa cari quote itu. Nah ahlinya quote tuh Bu Yanti Utauruk itu, ahlinya mencari quote-quote yang relevan. Nah itu nanti bisa Bu Yanti yang bagi share juga seperti apa menambahkan quote yang relevan sehingga apakah di pembuka atau di penutup sehingga memang tulisan kita itu menjadi lebih lebih menyentuh lah gitu, baik di opening maupun di ending. Mungkin nanti kalau ada lagi ya saya panjang sih Mas J menyampaikan, jadi saya nanti kalau saya teringat saya omongin lagi gitu. Ya, makasih. Bagaimana Pak Jai? Ya, apakah ada pertanyaan lanjutan atau belum? Ya, makasih Nepa ya atas tambahan informasinya. Saya juga sebenarnya cukup banyak dibantu, maksudnya artian Bu Epa itu kalau ada kayak mungkin yang dibahas dengan Mbak Nancy itu juga sebetulnya di-share ke saya juga, jadi saya dikasih tahu juga gitu. Tapi mungkin ya tadi karena memang ini bicaranya lebih kepada keterbatasan kemampuan sih. Ya memang jadi belum sampai di tataran itu gitu kalau saya mungkin, jadi ini masih mencoba belajar memperbaiki gitu ya, tapi mungkin tadi sempat ada dibaca juga di chat ya, jadi saya tadi mungkin berarti kalau bisa disimpulkan kayak itu saya itu berarti lebih kepada point of view 1 tapi dengan tokoh sampingan seperti itu ya disebutnya gitu. Jadi akhirnya saya juga memang banyak mengutip literatur gitu ya, menjelaskan yang saya tadi awalnya waktu yang di versi 2 itu, ya itu yang akhirnya kita lebih banyak, saya lebih banyak tambahkan walaupun dengan berupaya dengan tadi seperti yang Bu Epa sampaikan, jangan betul-betul terlalu lugas gitu ya, seperti halnya literatur kalau kita buat tulisan ilmiah gitu, tapi dengan cara-cara disisipkan kalimat-kalimat yang memang bukan terkesan tadi kalau Mbak Nancy bilang
bukan terkesan sebagai tim ahli kan, seperti ya Kanopi juga kan sempat menyampaikan seperti itu. Itu saya coba seperti itu juga sih. Mungkin itu, terima kasih. Jadi clear ya Pak, satu sampingnya yang disebutnya ya Pak ya. Ya, mungkin sih nanti gini, boleh aja Mas D dikirim aja naskahnya, nanti kita bisa diskusikan. Karena kemarin itu saya waktu memberikan contoh transformasinya ke Nancy itu, saya sebenarnya tuh nggak banyak mengubah punya Nancy ya. Saya hanya mengubah kata-kata akunya, saya jadikan jadi nama seperti itu. Jadi sebenarnya nanti kita bisa lihat memang kalau melihat naskah orang lain, karena kita nggak kontennya nggak di kita gitu ya, mungkin nggak bisa lebih cepat untuk memahaminya. Tapi kalau nanti dicontohkan ke naskahnya Mas D sendiri, mungkin nanti saya bisa kasih contoh bagaimana mentransformasi beberapa paragraf. Seperti Mbak Nancy itu kemarin sih saya kasihkan beberapa contoh, tapi ya Mbak Nancy itu memang luar biasa sih, dia itu kalau yang muncul itu kan cuma 3 versi ya. Sebetulnya kalau ke saya ya tadi Mbak Nancy bilang itu ya bisa ada 6 kali ya, dan 4 itu sebetulnya. Jadi 4 itu cukup mayor, termasuk ada perpindahan ending. Tadi juga mungkin Mbak Nancy nggak ada ya cerita yang perpindahan ending, karena itu ada yang berubah ending. Jadi sebetulnya ending awalnya itu bukan yang itu. Nah, tapi saya bilang Mbak Nancy ini kayak saya udah ibaratnya apa ya, sudah pada puncak kepuasan gitu ya, orgasme. Nah itu, tapi terus jadi turun lagi. Ibaratnya kalau kayak sinetron tuh ya, sinetron lagi hot-hotnya, kita udah bagus banget, diperpanjang gitu, itu menjadi kayak turun lagi ritmenya, dan itu nggak bagus. Ketanjung. Iya, kayak gitu. Dan diperpanjang-panjang kan kita akhirnya bosan gitu kan. Jadi berhentilah di puncak gitu, ketika kita memberikan kesan terbaik, pembaca menerima pesan terbaik juga gitu, seperti sesuai tujuan tulisan kita. Lebih enak sih memang nanti ini aja, atau mau ditampilkan di sini nggak apa-apa Mas Cia, tampilkan aja. Jadi sama-sama. Masih belum, soalnya ini, jadi saya masih acak. Kemarin kan saya kira-kira mau, kan kemarin apa yang mau saya tambahkan di mana, itu saya ini dulu, karena beberapa minggu ini waktu saya kan lagi banyak kegiatan gitu ya, jadi memang belum tidak terlalu fokus, begitu menyempatkan nih Mas gitu. Enggak, jadi saya tambahkan di area, jadi belum ini sih, belum, maka saya belum berani kirim atau minta ini ke Bu Eva atau Kanopi atau yang lain gitu, karena memang belum utuh gitu loh Bu Eva. Cuman tadi saya pun bahwa closingnya seperti apa nih saya belum dapat nih gitu. Nggak apa-apa kok belum utuh ya. Nggak apa-apa belum utuh. Nanti kalau belum utuh nanti kan bisa dikasih masukan juga kerangkanya gitu. Kerangka untuk sampai endingnya yang harus ditambahin apalagi gitu. Saya kalau untuk alat dengan literaturnya ini saya kemarin kan ngumpulin aja udah dapatnya sih banyak gitu ya. Kayak saya kebetulan dapatnya kan gondok ya, hipertiroid gitu. Kemarin sempat dapatnya sekitar 7-an lah untuk literaturnya saja yang saya coba memasukkan seperti itu. Kemudian kalau dari cerita masalah si pasiennya sendiri gitu ya, saya dapatnya memang nggak terlalu banyak juga, karena memang sakitnya tidak sedramatis itu juga sih, walaupun yang bersangkutan ada operasi gitu. Saya bagi ceritanya itu pas pertama ketemu sama nanti setelah dia operasi seperti itu gitu. Saya coba tambahkan seperti itu. Mungkin kalau di share sini saya belum pede, nanti kelewat Bu Eva. Ya, ke saya. Ya. Mungkin ini Bu Novi, Mbak Nancy, mungkin yang belum itu tadi mungkin Mbak Nancy bisa share juga versi 2 awal. Nanti biar kelihatan juga oleh teman-teman, sebetulnya versi 2 Mbak Nancy itu banyak banget yang saya coret ya, Mbak Nancy. Yang coret, kemudian yang dibiruin, dan bagaimana Mbak Nancy mengambil itu gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sekilas. Jadi tapi nggak apa-apa. Jadi kalau Pak Citra tuh ngomongnya sih ya kayak bikin patung kayunya dulu dikumpulin semua kemudian dipahat gitu. Cuman walaupun sebetulnya ketika dipahat itu sakit loh, ketika membuang itu sakit ya Mbak Nancy ya.
Tetapi ada hal-hal yang memang ada yang harus kita buang gitu. Jadi itu mungkin yang versi 2-nya Mbak Nancy coba di-share. Kemudian juga yang di versi 1 sendiri, di mana ya kalau istilahnya Mbak Nancy itu filler-filler ya. Nah, filler-filler yang saya juga suruh buang karena menurut saya itu nggak relevan dengan apa yang mau ditulis. Gitu. Silakan Mbak Nancy. Saya izin ya Bu Novi. Saya izin share screen. Ini menunjukkan kesakitan yang tidak berdarah. Ya, apakah Bapak dan Ibu sudah dapat melihat hasil share screen-nya? Sudah muncul? Sudah, Mbak Nen. Oh, ya. Baik, ini di kiri adalah naskah yang pertama. Ini sebenarnya udah sedikit direvisi kemarin, jadi alineanya sudah tidak terpisah-pisah. Kemudian yang di kanan ini adalah naskah kedua. Nah, untuk di naskah kedua ini dapat Bapak dan Ibu lihat, ini satu subbab ini semua dicoret. Wah, buang. Kemudian subbab kedua ini dapat dimasukkan, tetapi memang bunyinya sangat literatur sekali. Memang ini bukan bahasa saya kopas dari beberapa artikel dan jurnal. Istilahnya kita cuma merangkum. Jadi saya di sini sebagai tukang rangkum dari beberapa sumber yang kita sudah googling, sudah kita dapatkan, dan bahasanya ini sangat kaku. Jadi seperti apa ya? Bukan seperti buku bacaan. Nah, ya, masih ada kata-kata prevalensi asma, berdasarkan WHO, populasi di dunia yang menderita asma adalah sekian, jumlah kematiannya sekian. Sementara di Indonesia, provinsi terbesar yang dengan angka kejadian asma tertinggi sekian. Dan Pak Asma, ini semua diwarnai oleh Bu Eva. Ini kalau bisa ya memang informasinya bisa diambil, tapi redaksi bahasanya harus diubah total. Jadi karena perubahan di naskah kedua ini sangat banyak, akibatnya saya memang ganti total. Saya anggap naskah kedua ini tidak saya modifikasi, tetapi saya cuma ambil informasinya untuk saya sempilkan di transformasi naskah yang pertama. Nah, di sini dapat Bapak dan Ibu lihat. Nah, di malam hari bulan Oktober ini kan biasanya dingin, ada musim hujan. Nah, di sini kita harus tekankan, di sini ada revisi dari Bu Eva, ditekankan kembali apakah hanya di bulan Oktober atau memang di bulan-bulan selanjutnya, di bulan-bulan lain. Nah, kita berikan informasi yang bersifat general. Kemudian cari referensi dan tambah penjelasan juga. Kalau memang malam hari itu menyebabkan asmanya kambuh, kenapa malam hari itu dapat menyebabkan kekambuhan ini? Karena suhunya dingin. Nah, tapi karena apa suhu yang dingin ini dapat membuat dia kambuh? Kita elaborasi lebih lanjut informasi ini dan saya dapatkan informasi ini dari naskah kedua saya. Tinggal saya capluk-capluk tempelkan ke sana. Kemudian ini yang ditambahkan. Kalau yang kuning di sini ini bukan dibuang tapi ditambahkan karena kita seperti yang tadi disampaikan pada saat pembuatan kerangka, sebisa mungkin kita sampaikan di awal dampak sosial dan dampak finansial yang dialami oleh pengidap penyakit ini apa sih sebelum ada JKN KIS. Nah, setelah ada JKN KIS, ternyata dampaknya ini dapat kita minimalisir ataupun kita hilangkan. Kita ya mitigasi risikonya pindah ke JKN KIS. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada pembaca kita. Kemudian yang dibuang, di sini belum saya warnai, mohon maaf saya ganti dulu. Nah, di sini yang kuning-kuning ini adalah kalimat yang benar-benar kita buang karena pada saat penulisan sudut pandang orang ketiga, sebisa mungkin informasi yang bersifat subjektif dan tidak memberikan
nilai edukasi apapun kepada pembaca kita hilangkan. Contohnya di sini saya bikin kalimat, keluargaku identik dengan angka 3. Di tahun 2022 ini aku dan suami telah menikah 33 tahun lamanya, dikarenai 3 orang putri dan 2 diantaranya telah menikah. Serta diberikan 3 orang cucu. Nah, ini kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan penyakit asmanya, tidak ada untuk pencegahan ataupun hingga dibawa ke JKNK, ini juga tidak ada hubungannya. Nah, filler-filler seperti ini sebaiknya kita buang sehingga seakan naskah kita ini biar terasa kepadatan dan informasi yang diberikan di sana itu benar-benar bermanfaat bagi peserta. Kemudian ada rutinitas sehari-hari, narasumber. Oh, dia itu ibu rumah tangga, punya gemar memasak sayur bening dengan sambal terasi. Kemudian kenapa dipanggil Bakci? Karena di tradisi Jawa kan nama gadis seorang wanita itu jarang digunakan. Nah, itu kan semuanya adalah informasi yang tidak mendukung. Dia mengenakan jilbab di keseharian, senang menggunakan warna hitam biar gemuk tidak kelihatan. Ini benar-benar ini dipangkas semua. Terus yang subbab, nah subbab gorengan. Dia menatap sepiring gorengan, kemudian menyerukan memanggil anggota keluarga untuk menyantap makan siang. Ini tidak penting, ini diganti semua. Dan ini subbab 7 Oktober ini sangat subjektif ya, pengalaman dia pertama kali bangun, dirawat inap itu seperti apa. Ini kan semua perasaan subjektif dari si narasumber ini ya memang dihilangkan semua sampai penutup, ending itu semua hilang. Nah, ini penutup saya ini benar-benar ini hilang semua, 4 halaman yang hilang. Sakit dan tidak berdarah, harus ditulis ulang. Tapi ternyata setelah kita melalui proses transformasi ini, naskah kita itu lebih bagus dan lebih enak dibaca oleh pembaca. Sehingga ya kesakitan yang kita alami ini terbayar. Dan kita dapat ilmu baru, lebih tahan banting ya untuk menjalani transformasi ini. Mungkin itu sharingnya, apa ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada 7 menit lagi waktu kita. Izin Mbak Nancy, Mbak Novi. Ya, silakan. Ibu Yanti, silakan Bu. Ya, saya senang sekali ini ya mendengar pembahasan dari Mbak Nancy. Dan saya juga baru selesai membaca nih Mbak Nancy tiga artikel ya dari Mbak Nancy, luar biasa. Saya baca tiap artikel menimbulkan sisi yang baru gitu. Jadi memang pertama pelajaran yang saya dapatkan dari Mbak Nancy, kita memang jangan khawatir ya kalau kita harus mengubah banyak versi gitu ya. Karena memang penulis itu kayak begitu gitu. Nggak ada gitu penulis yang sekali bikin langsung jadi satu versi dan itu udah bagus gitu. Nah, luar biasa Mbak Nancy yang ditampilkan ke kita itu ada 3 versi, tapi saya yakin sudah ada versi-versi sebelumnya yang banyak gitu ya. Karena saya juga di dalam menulis saya juga sering menghadapi hal itu, tapi berita baiknya adalah bahwa dari setiap versi biasanya banyak kalimat-kalimat yang meskipun nanti di versi terbaik itu tidak kita gunakan, kalimat-kalimat yang itu tidak akan terbuang gitu. Justru biasanya akan menginspirasi kita ketika kita membuat dengan judul yang baru gitu ya. Kalau saya tadi mendengar ya dari materi pembahasan yang disampaikan Mbak Nancy dan dari diskusi kita ya. Jadi kesimpulan saya bahwa saat ini kita berbicara tentang buku 2 ya. Begitu ya? Kak Nancy ya, berbicara tentang buku 2 ya. Ya, Bu Yanti, benar. Iya, kita berbicara tentang buku 2. Jadi memang kita harus sepakat dulu bahwa nanti di buku 2 ini yang kita buat itu adalah artikel kesehatan ya. Akan berbeda sekali dengan buku 1 gitu. Nanti Bu Novi tolong dikasih kesepakatan di kita, contoh yang dari Mbak Nancy ini yang mana gitu ya, dari yang 3 itu. Berarti kemungkinan besar yang sudah ditransformasi itu ya, supaya karena waktunya sudah sangat pendek, supaya nanti teman-teman tidak
tidak lari ke sana dan kemari, cukup fokus melihat contoh dari Mbak Nancy. Karena untuk tips sederhana dari artikel itu kan memang pertama bahasanya ringan, mudah dipahami gitu ya. Judul harus sesuai isi gitu kan ya. Kita selalu usahakan ketika kita membuat judul itu kata-kata di judul itu harus terselip kata itu di dalam isi gitu loh, supaya terlihat gitu loh, nyambung dengan judul gitu ya. Seperti Nancy kan Siulan yang Tidak Merdu, itu judulnya ya, judulnya bagus banget, dan dia ada mengungkapkan judul itu di dalam isinya gitu. Lalu yang selanjutnya kita juga kan harus memberikan informasi yang segar, seperti tadi Nancy udah tunjukkan perbedaan dari ketika dia menyampaikan artikelnya dalam bentuk apa ya, seperti model yang tadi ya Nancy, yang terakhir tadi, memberikan informasi untuk mengedukasi, tapi kita menjadi membacanya jadi kurang menarik gitu ya. Nah, itu kan hal yang memang tidak kita inginkan dari buku yang ingin kita ciptakan ini. Lalu harus memotivasi pembaca ya. Tadi saya lihat kalimat demi kalimat itu memang dibawakan dengan cara yang sangat nikmat menurut saya. Ini kalau makanan yang paling saya suka itu rendang, itu kayak makan rendang gitu. Jadi enak banget gitu loh dari atas sampai bawah gitu ya, ceritanya mengalir gitu. Nah, cuma saya melihat gini ya, untuk jumlah halaman ya, menurut saya memang kita jangan terlalu memaksakan itu harus 12 halaman gitu ya. Karena seperti cerita Mbak Nancy tadi itu 12 halaman itu sudah sangat padat gitu loh. Dan saya khawatirnya kalau terlalu padat pun jadinya ada anti klimaks masih di tengah gitu loh. Anti klimaks masih di tengah. Ya kebetulan Mbak Nancy dia bisa membawakannya dengan baik sehingga dari awal sampai akhir baik. Jadi saran saya untuk kita nih yang belum bikin, saya juga belum bikin satu kata pun belum gitu ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Novi waktunya bisa diperpanjang. Nah, kita jangan terpaku harus 12 halaman gitu. Yang penting informasi yang ingin kita sampaikan untuk penyakitnya itu sudah masuk gitu ya. Lalu kisah dari orang yang ingin kita share itu, yang kita bagikan itu juga sudah masuk dengan lengkap. Rasanya nggak harus 12 halaman gitu. Nah, mengenai sudut pandang, kalau saya termasuk orang yang suka gagal kalau pakai sudut pandang POV 1 ya Mbak Nancy. Bu Eva selalu bilang saya belum pernah berhasil tuh kalau POV 1. Tapi kalau POV 3 memang benar ya, teman-teman kita itu lebih leluasa kalau menggunakan sudut pandang 3 gitu ya. Karena seolah-olah bisa banyak orang gitu loh yang berbicara gitu ya di dalam artikel itu gitu. Jadi mungkin kalau kita ragu seperti Mas Jay ingin menggunakan POV 1 gitu ya Mas Jay. Tapi kalau memang Mas Jay jadi merasa lebih sulit untuk dikembangkan, coba aja POV 3. Tapi kalaupun pakai POV 1 seperti tadi yang Mas Jay bilang ya, mau pakai kata aku tapi bukan sebagai tokoh utama. Bukan sebagai tokoh utama. Bisa juga, nggak apa-apa gitu loh. Jadi Mas J misalkan sebagai dokter yang sedang menceritakan kisah ininya, tapi pakai kata aku gitu. Kalau izin mungkin Kak Yanti mungkin izin sekaligus maksudnya ini, makanya tadi saya sebetulnya bingung maksudnya pengen POV 3 seperti Mbak Nancy, tapi tokohnya justru saya sebagai, dan jujur saya sebagai duta BPJS Kesehatan gitu, dari real ketemu seperti itu, menceritakan pasien itu. Nah, makanya ternyata berarti bukan POV 3 gitu. Saya sendiri maksudnya gitu seperti yang Mbak Nancy 3, tapi ternyata saya sebagai duta BPJS Kesehatan yang kebetulan punya latar belakang sebagai perawat seperti itu. Jadi lebih ke gitu ceritanya gitu. Tapi ternyata itu bukan POV 3 ya, jadi POV 1 itu saya juga makanya tak jadi ragu tadi gitu, Kak Yanti. Iya, jadi Mas Jay kan Mbak Nancy ini kan menceritakan sudut pandang itu kan sebenarnya untuk memberikan kepada kita pilihan gitu ya. Tapi jangan dulu terlalu terpaku kepada sudut pandangnya. Mas Jay bikin aja dulu,
di sini banyak ahlinya ya, ada Mbak Nancy, ada Bu Eva, apalagi Bu Eva dia tuh memang editor handal ya. Saya aja sering banget misalkan membuat cerpen atau menulis naskah gitu, ketika sudah dibaca oleh Bu Eva pasti ada hal baru yang bisa membuat cerpen saya itu jadi lebih baik gitu loh. Ya, memang di situ keahliannya dia, keahliannya Bu Eva. Jadi nanti Mas J buru-buru aja kasih duluan Iya, naskahnya, supaya masih ada waktu untuk diberikan mau ngasih tapi malu masih sentuhan. acak-acakan Iya, ya belum butuh. Siap, Yan, terima kasih. sentuhannya Madam Eva. Oke, selanjutnya yang menjaga benang merah ya. Saya tadi setuju banget dengan Kak Nancy. Kita karena buku kita ini kan penulisnya banyak gitu ya. Nah, jadi menjaga benang merahnya itu memang sangat perlu ya. Pertama menjaga benang merahnya kan memang kita mau mengedukasi tadi kan ya tentang JKN karena yang mau kita kisahkan memang tentang JKN. Jadi harus ada BPJS message-nya kan gitu ya. Dan harus ada moral message-nya juga. Itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk BPJS message-nya ini Mbak Nancy, Bu Novi, mungkin nanti kita harus variatif gitu. Misalkan Mbak Nancy kan sudah memberikan BPJS message kan tentang apa aja tuh ya BPJS message-nya Kak Nancy. Tentang Tadi kita harus membayar iuran gitu ya. Coba Kak Nancy, apa aja mau BPJS message-nya? saya share screen kembali. Maaf. Apakah sudah nampak di layar Bapak dan Ibu? Ya, ini Ini ya kan. contoh yang jaga benang merah buku di alinea yang kedua. Ini saat mengunjungi fasilitas kesehatan, kita cukup menyertakan NIK atau kartu JKN KIS digital melalui aplikasi mobile JKN. Pastikan status kepesertaan kita tetap aktif, rutin bayar iuran, nah gitu, dan selanjutnya Ibu. Iya. Nah, itu kan contoh untuk mendapatkan pelayanan. Nah, mungkin nanti kita bisa kasih BPJS message yang lain gitu ya. Kan banyak sekali BPJS message tentang kepesertaan, tentang bayar iuran gitu ya. Sehingga ketika buku kita itu jadi, BPJS message yang akan kita sampaikan dalam satu buku tersebut tidak hanya menyampaikan BPJS message yang itu-itu saja gitu. Nah, jadi keuntungannya, saya senang ini kalau Kak Novi kan dia bikin jadwalnya itu, awalnya saya pikir, Novi kenapa ya kok April udah harus selesai gitu ya. Tapi ternyata saya bisa melihat alasannya. Nanti kan itu terbitnya di Juli ya Kak Novi ya. Nah kalau di April kita udah selesai, itu kan ibaratnya draft naskah gitu ya. Nah kita bisa saling membaca naskah dan editor juga nanti bisa sambil melihat hal-hal apa yang mungkin masih bisa dieksplor supaya BPJS message-nya itu menjadi lebih variatif gitu. Lalu kalau moral message ya, moral message tadi banyak juga tuh Mbak Nancy, moral message-nya sudah ada. Nah kalau saya juga senang biasanya kasih moral message itu suka saya tambahkan pakai quote gitu. Kalau saya tuh paling suka quote itu karena saya anggap quote itu selalu sebagai kesimpulan yang manis gitu ya. Jadi orang udah baca quote, setidaknya dia mulai tahu arahnya sedikit apa yang ingin disampaikan di kisah yang kita susun itu. Apa ya? Memang tugas kita sekarang teman-teman nih Mas J, teman-teman bagi kita yang belum membuat ceritanya, tugas kita jadi lebih berat ini. Karena contohnya itu sudah sangat berbobot gitu ya. Tapi Betul sekali. iya, tapi jangan khawatir Mas J, itu kita ya ini tantangan buat kita gitu ya. Tantangan untuk sama-sama kita bisa bikin kisah-kisah JKN yang sebenarnya memang menarik itu bisa menjadi menarik di tangan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya catat ya tadi. Jadi jangan diborong semua ya nanti ya.
jangan diborong semua moral message dan BPJS message-nya gitu. Dan halaman tadi jangan dipaksakan 12 halaman. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Kak Nancy, Kak Novi, Bu Eva, dan teman-teman. Terima kasih Bu Yanti. Terkait tanggal itu sebenarnya hasil pooling dari teman-teman BCM. Nanti mungkin bisa di scroll up ke atas, itu adalah hasil pooling 6 April. Dari semua pernyataan Bu Yanti tadi, apakah ada yang ingin ditanggapi sama Mbak Nancy? Sudah cukup setuju. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ika. Silakan Bu Ika. Ini waktunya kita tambah lagi mungkin ya, Mbak Nancy ya. Ya, silakan Bu Ika. Kak Novi. Assalamualaikum Bu Eva, Mbak Nancy, Pak J, Bu Yanti, luar biasa. Saya sebenarnya di sini malu ya, malu sekali ya Allah. Jadi memang tadi keterbatasan waktu itu untuk yang di cabang terutama ya, seperti saya ini, jadi bisa ngobrol sama tim kami itu cuma weekend dan bekerja juga cuma weekend. Terus untuk buku pertama itu kami masih kayak menyatukan ide gitu. Memang untuk yang buku pertama sepertinya sudah, karena kalau orang yang sudah pernah menulis tesis skripsi itu mungkin udah, tapi ternyata tantangannya masih tetap luar biasa. Nah, untuk yang buku yang kedua ini sama kayaknya waktunya agak mepet sekali Kak Novi. Terus yang saya mau tanyakan sebenarnya karena saya belum pernah pengalaman menulis buku yang kedua ya. Kalau misalnya kita punya sudut pandang orang ketiga, terus di tengahnya itu mau berpindah ke sudut pandang orang ke pertama, itu cara men-switch-nya itu agar mulus seperti apa gitu. Tadi saya kayaknya dengar tapi belum terlalu spesifik gitu. Mungkin itu aja ya. Makasih Kak Novi. Ya, silakan Mbak Nancy. Kalau dari saya pribadi ini untuk switch sudut pandang, tentukan dulu sih tujuan kita switch sudut pandangnya itu apa. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan yang lebih cocok disampaikan oleh sudut pandang pertama? Kalau misalnya tidak ada yang mengharuskan kita untuk switch, karena switch sudut pandang ini tantangannya besar ya di tengah-tengah. Dan memang hanya sedikit novel-novel yang bahkan menggunakan 3 sudut pandang sekaligus. Dan biasanya pemindahan sudut pandang ini tidak dilakukan di tengah-tengah bab, tapi harus pisah bab. Kalau untuk misalnya ingin menggunakan kata saya, sebaiknya sih tidak mengubah sudut pandang, tetap aja di sudut pandang ketiga, namun bikinlah kalimat itu dalam bentuk kalimat langsung. Jadi seakan-akan tokoh kita ini mengutarakan dan kita kutip. Mungkin itu dari saya, Bu Ika, atau ada tambahan dari Bu Eva, Bu Novi, Bu Yanti? Tadi Mbak Ika pertanyaannya gimana ya? Itu tadi Bu sudah untuk switch sudut pandang. Tapi kalau misalnya terus dijadikan seperti kalimat langsung, sepertinya masuk akal sih, dan kayaknya insya Allah sih mungkin bisa ya. Apa ada metode lain selain menjadikan kalimat langsung ya Bu ya? Oh ya, itu yang ininya ya. Jadi kan sebenarnya gini, kenapa pada model tulisan versi 3 Mbak Nancy itu saya bilang tetap pertahankan beberapa kutipan dialog. Jadi supaya tulisan kita itu nggak terasa garing gitu loh. Kan sebetulnya itu tulisan edukasi ya. Jadi kalau kita menggunakan versi 1 yang awal, itu kesulitannya adalah seperti yang Mbak Nancy bilang, walaupun dari masukannya Pak Hermawan kan nanti kita menambahkan dari dokter, informasi dokter yang saya dengar, yang saya baca, tapi itu kan terasa kaku. Jadi memang jauh lebih mudah kalau kita menulis dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga dalam artian sebetulnya seperti yang Mas J itu tinggal ganti model penulisannya aja gitu. Jadi
Tapi kalau Mas J sendiri mungkin agak berbeda juga ya. Justru kalau POP 1 tokoh pendamping itu sebetulnya lebih sulit. Itu karena kalau POP 1 itu kita tuh nggak bisa keluar dari apa yang dirasakan oleh si aku atau si saya. Nah itu kan benar-benar jadi dibatasi ya. Justru Mas J ketika menggunakan POP 1 tokoh sampingan itu jadi nggak bisa mengeksplor apa yang dirasakan oleh si pasien, si peserta JKN gitu. Tapi kalau menggunakan tokoh orang ketiga itu bisa. Jadi mau mengeksplorasi apa yang dirasakan itu, tapi dengan modelnya dengan menarasikan model orang ketiga gitu. Jadi seperti yang kutipan dialog itu juga salah satu cara untuk kita mengemas agar tidak terasa seperti berbau iklan gitu kan. Jadi ini iklan BPJS gitu. Walaupun memang kita kan tujuannya memang mengedukasi. Mungkin sih nanti sih memang tinggal nanti pakai contoh aja gitu Mbak Ika. Sebenarnya cukup mudah kok ya Mbak Nancy ya. Karena sebenarnya ketika itu saya sama sekali nggak ngubah-ngubah banyak punya Mbak Nancy loh. Itu cuman ganti aja, ganti aku jadi ganti nama gitu. Kemudian agak disesuaikan saja tulisannya. Seperti itu saja. Dan tadi kalau sesuai seperti kata Bu Yanti ya jumlah halaman memang sih apa ya, kalau bikin cerpen tuh biasanya tuh cuma 45 halaman ya, 800 sampai 1.200 kata. Kalau nggak salah sih 10-12 halaman ini sampai 3.500 ya Bu Novi ya. Memang sih tidak mudah ya buat yang baru menulis, tapi nggak apa-apa, coba saja. Kalaupun, tapi mungkin nanti Bu Novi, kalaupun memang ada yang belum nggak mencapai segitu, ya, saya nggak tahu juga sih kalau book chapter ini apakah memang standarnya harus seperti itu ya. Kalau antologi cerpen sih sebenarnya biasanya cuma 800 sampai 1.200 kata gitu. Tapi kalau ini apakah memang ada standarnya untuk terkait sertifikat atau apa, saya nggak kurang paham juga. Tapi sebetulnya kalau mau dieksplor sih bisa-bisa aja. Cuman nanti kita lihat aja kalau memang ternyata yang dari ditulis teman-teman kemudian tidak mencapai itu dan memang cukup sulit untuk mau menambahkan lagi karena kita juga baru belajar ya mungkin masih bisa masih coba nanti lihat dulu gitu. Karena sebetulnya bisa jadi teman-teman itu bisa ketika asik menulis jangan-jangan jadi malah lebih 12 halaman ya Mbak Nancy ya. Kayaknya Mbak Nancy justru ketika udah asik menulis bisa jadi malah lebih 12 halaman gitu. Sebenarnya yang sulit itu memulainya sih. Saya sendiri juga terus terang belum mulai menulis ya. Karena memang kita kan juga, maksudnya kita juga banyak kegiatan dan masih banyak fokus-fokus yang lain. Memang kadang-kadang sih di hari libur begini aja bisa kan. Dan sebetulnya kalau buat saya sendiri sih ya buat refreshing juga sih. Kadang butuh juga gitu mikirin yang kerjaan aja. Jadi saya refreshing aja buat ngelihat baca-baca naskah Mbak Nancy itu buat saya jadi refreshing juga sih. Seperti itu. Dicoba aja Mbak Ika. Kalau Mbak Ika kan udah seringnya jurnal ya. Cuman ya itu dia. Mungkin kalau ini nih, saya nggak tahu Mbak Ika udah pernah nulis yang agak-agak fiksi nggak? Belum sama sekali Bu. Dulu mungkin waktu kuliah ya pernah, cuma kan cuma untuk gimana gitu. Yang penting kan tapi baca-baca buku fiksi kan, ada baca juga kan? Ya sesekali pernah. Ya, bisa lah, pasti itu bisa. Gampang lah orang Mbak Ika udah biasa nulis. Oke, silakan Bu Novi. Iya. Terkait jumlah halaman tadi memang lebih terkait ke penerbitan, tapi nanti coba kita komunikasikan ke penerbit. Kalau memang testimoni ini kan bukan buku ajar, kalau memang nanti memungkinkan ya memang diharapkan bisa fleksibel gitu. Jadi teman-teman nggak usah terpaku pada jumlah halamannya aja dulu. Yang penting menulis dengan dengan jujur aja dulu, menulis dengan kemampuan yang ada saja dulu begitu sampai ketemu berapa halaman. Mudah-mudahan sih di kedepannya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada apa-apa ya harus ditambah ya terpaksa memang harus ditambah gitu. Tapi kalau memang kemampuannya misalnya hanya 8 halaman ya dikirim aja dulu 8 halaman itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya berlanjut ke penerbitan begitu. Terkait waktu itu sebenarnya hasil pooling pernah di-share di awal pembentukan, tetapi
kalau memang nanti terkumpulnya baru sedikit sekali, nanti kita ini lagi, kita sepakati ulang kembali. Tapi harapannya jangan terlalu jauh karena target kita untuk bisa hadir buku itu di ulang tahun BPJS. Karena kan yang menerbitkan buku pihak ketiga begitu. Jadi kita nggak tahu apakah mereka memiliki order yang sangat padat jadwalnya atau justru pada saat Lebaran Hari Raya ini malah sepi. Jadi penerbitan kita bisa cepat. Itu kita nggak bisa memprediksi. Makanya kita butuh waktu spare yang agak panjang untuk penerbit leluasa untuk mencetak. Tapi nanti bisa disepakati kembali. Ini ada penanya 2 orang lagi, Bu Eva dan Mbak Ika. Ya, silakan. Ya, mungkin Bu Novi izin, saya cuma mau nambahkan saja. Jadi teman-teman, misalnya pun tulisan itu belum selesai, nggak usah malu untuk mengirimkan gitu loh. Jadi maksud saya kan kita nih di BCN kan kita belajar ya. Jadi kita tuh tujuannya kita akan belajar. Belajar sambil kita memang learning by doing lah ya, menghasilkan jelas kita mau menghasilkan apa. Karena kalau kita cuma belajar teori aja, nggak kita praktekkan, itu apa ya, nggak banyak membantu. Lebih baik kalau kita belajar sambil kita mempraktekkan. Jadi kalau memang misalnya belum selesai, baru bahkan baru nulis 1 alinea pun, menurut saya tuh nggak apa-apa. Di share aja. Nanti kan kita bisa kasih masukan gitu ya. Kalau malu ya silahkan ke pengurus aja gitu. Tapi kalau misalnya mau di-share aja di grup, nanti kan bisa dikasih masukan juga oleh teman-teman seperti itu. Terima kasih Bu Rofi. Makasih Bu Eva. Ya, Bapak Ibu, bagi yang sudah menulis 1 paragraf pun boleh di email ke bookchaptermania.mania@gmail.com atau di japri ke saya atau ke Bu Eva. Itu selalu saya share di grup pengurus untuk bisa siapa yang sempat untuk mengulasnya, nanti akan kita beri masukan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bu Yuli, Bu Yeni, Bu Gina, Bu Andina pengurus, Bu Uwis, silakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin kata-kata penutup atau penguat dari narasumber kita, Mbak Nancy, dipersilahkan. Oke, untuk kata penguat ya, ya kembali lagi pada saat kita memasukkan nama kita, itu kan kita memasukkan nama kita sebagai penulis di buku 1 maupun buku 2 itu tidak ada paksaan, tidak dimention oleh pengurus BCN juga. Itu adalah murni kesadaran kita sendiri, kita memasukkan nama kita di sana. Kita ikut polling, kita menentukan juga kapan buku itu akan terbit, kapan kita akan kumpulan naskah, ya kembali pada komitmen diri kita masing-masing. Pada saat kita menuliskan nama kita sendiri itu, dengan sepenuhnya kita sadar tanggung jawab yang mengikutinya. Jadi ya mohon kerjasamanya juga dari kita semua, karena ya book chapter ini udah sangat membantu kita loh. Kita dapat menerbitkan buku, tidak perlu nulis sampai 10 bab, 16 bab. Itu pantat bisa tipis kali ya, duduk di depan laptop nulis berbab-bab gitu. Kita cukup menuliskan 1 bab saja yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita sudah bisa nih bersama-sama menerbitkan sebuah buku untuk dinikmati bersama, untuk diwariskan ke generasi duta BPJS Kesehatan selanjutnya. Jadi tetap semangat, insya Allah bisa. Ya, terima kasih Mbak Nancy. Mungkin hari ini kita mau ngasih souvenir nih, penanya yang sangat aktif kepada Pak J. Nanti mungkin bisa milih bukunya, cuman ya ada 3 pilihan. Tetap semangat ya Pak J. Berapa lembar pun yang Bapak tulis itu kita terima dengan senang hati. Mungkin poin-poin dari narasumber kita yang bisa saya rangkum di sini, singkat saja saya bacakan kembali. Mudah-mudahan nggak salah menyampaikan ya Mbak Nancy. Jadi POV 1 itu memiliki keterbatasan, tidak dapat berpindah perspektif. Kemudian POV 2 itu sebenarnya lebih cocok untuk penulisan cerita thriller ya. POV 3 itu sudut pandangnya dia serba tahu, jadi lebih leluasa untuk menempelkan teori yang bertujuan untuk edukasi. Makanya lebih dianjurkan untuk buku 2 dan 2 ya, ini memakai POV 3.
Kemudian harus bisa kita mampu mengantarkan pembaca dari bab 1 ke bab selanjutnya. Dan juga ada pesan untuk peserta supaya stay positif, bagaimana kita mengedukasi misalnya, jadi baik-baik juga lah kita dengan tertib membayar iuran, begitu ya Mbak Nancy ya. Tapi pesan Bu Yanti tadi jangan diborong semua, jadi setiap bab itu kalau bisa berbeda-beda, jadi enggak kayak pembaca itu dicekokin dengan aturan-aturan kan jadi nggak enak ya. Oke. Kemudian Jangan penutup. dibombardir gitu ya Mbak Novi. Ya. Dan penutupnya kalau bisa diseragamkan tadi pesan Bu Eva ya dari Mbak Yanti, Mbak Nancy tadi sebagaimana dikisahkan oleh Ibu Bapak narasumber kita itu kepada penulis gitu ya, satu kalimat terakhir penutup. Ini terima kasih sekali Mbak Nancy, kita beri aplaus. Pemaparan yang sangat luar biasa, mudah-mudahan rekaman nanti kita bisa share, dan BCM ke depan menjadi lebih baik lagi Zoom-nya, penyampaiannya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Bu Novi. Silakan Bu Eva menambahkan atau itu yang Bu Novi belum sampaikan mungkin terkait yang sempat kita diskusi di awal untuk menyembunyikan identitas, mungkin bisa disampaikan karena bisa jadi tidak harus ya, karena justru kalau kayak narsumnya Mbak Nancy ini justru dia kepengen namanya tampil ya, seperti itu. Ya, ternyata setelah kami pikir-pikir yang kita cerita ini kan hal-hal kayak kesembuhan orang, kebahagiaan orang, terbantunya orang, hal-hal positif, bahkan rumah sakit mungkin terangkat juga namanya, dokter juga terangkat juga namanya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan narasumber atau tenaga medis yang berkenan namanya dicantumkan, itu kita beri keleluasaan kepada penulis, asalkan sudah ada minimal komunikasi kepada mereka, memang mereka tidak keberatan untuk disebutkan namanya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal negatif yang mungkin perlu dirahasiakan, ya silahkan untuk dirahasiakan. Jadi kita berikan keleluasan untuk menampilkan nama atau tidak begitu. Yang penting di kemudian hari jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan dengan tulisan kita begitu. Terutama nama rumah sakit itu sering bermasalah di koran-koran ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ada lagi Bu Yanti, Bu Andina, Bu Eva? Cukup Kak Novi. Bu Andina? Cukup dulu Kak, saya nyimak dulu izin sambil ini soalnya paralel aja. Baik. Baiklah. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Berakhir sudah BCM belajar bersama bareng ya, edisi 3. Nantikan belajar BCM edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Nancy. Terima kasih Kak Nancy. Mbak Nancy. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih banyak Bu Eva. Jumpa nanti ya offline. Kapan ya? Izin saya tutup ya. Kita belum foto bersama tadi ya. Lupa. Kita mau foto yang ada ini? Bapak Ibu masih bisa aktifkan kamera? Ya, saya lagi dalam tidak ya, oke. Izin saya tutup ya. Siap, Kak. Tadi ini. Mati, tunggu. Oh ya, Mama lihat permainan warna coklat.